Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami akan presentasi tentang rumah laundry. Saya sendiri Sahid Taufik Ahmad Riza sebagai moderator. Ada pemateri, yang pertama Hari Nurdin, yang kedua Ferry Andra Saputra, yang ketiga adalah Muhammad Azhar Gunawan, yang keempat adalah Rizky Setiaji, dan yang kelima ada Maili Maitika. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama, yakni Hari Nurdin. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yaitu Reja. Dan di sini saya akan membacakan tentang tujuan dan manfaat dari aplikasi rumah laundry. 1. Memberikan kemudahan dalam transaksi dan jasa laundry yang mengikuti era 4.0 sekarang ini. Kedua, pelayanan yang cepat. Dengan adanya media ini ditujukan agar semua lapisan masyarakat dapat menerima informasi dan jasa laundry yang mudah dan terjangkau. Ketiga, simple. Tak perlu repot keluar rumah. Pelanggan dapat langsung mendapatkan jasa dari rumah laundry dengan sangat cepat. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Hari Nurdin yang telah menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari rumah laundry. Selanjutnya tentang konsep dari rumah laundry yang akan dipresentasikan oleh saudara Ferry Andra Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk penyusunan konsep, yang pertama, mockup ini dibuat agar pelanggan dapat mengakses website dengan mudah. Dan yang kedua, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan jasa dengan cepat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ferry Andra Saputra yang telah menjelaskan tentang konsep dari rumah laundry. Selanjutnya, selanjutnya tentang mockup desain user yang akan dijelaskan oleh Muhammad Azhar Gunawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Gunawan dari kelompok 4. Terima kasih ya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai mockup web user. Kita langsung lanjut saja ya ke dalam mockupnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelompok kami memiliki beberapa mockup yang akan ditampilkan sebagai gambaran awal yang untuk aplikasi website dari kami. Selanjutnya, ini merupakan halaman utama dari rumah laundry. Di sini terdapat ada menu tim, menu about, home, dan login. Oke, selanjutnya terdapat company profile. Di sini masih tetap di menunya sama ya, login atau register. Nah, di sini company profile-nya itu menjelaskan mengenai apa itu rumah laundry. Saya bacakan di sini. Jadi rumah laundry merupakan suatu pelayanan di bidang jasa menggunakan media online sebagai platform untuk memudahkan pelanggan menemukan jasa laundry yang cepat dan mudah. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya kemudahan mendapatkan berbagai macam jasa pada era sekarang sangatlah diperlukan. Selain mudah dan cepat, kami menyediakan berbagai macam paket laundry yang sesuai dengan budget. Mungkin seperti itu ya untuk halaman company profile-nya. Selanjutnya ada pencapaian. Di sini bisa dilihat ya, di sana ada kerjasama, total transaksi, customer service, dan hard worker. Ini datanya masih bukan data real gitu ya. Kecuali hard workernya itu data real, ada 6 orang gitu. Dan mungkin untuk jika aplikasi ini beneran kita kembangkan lebih
baik lagi, beneran dikembangkan lagi, mungkin hardware-nya bisa lebih banyak lagi. Nah, di sini ada kerjasama, total transaksi, dan customer service. Di sini misalkan ada menu kerjasama, ada penjelasannya. Misalkan kami bekerjasama dengan beberapa hotel yang besar gitu. Hotel membutuhkan jasa laundry karena terkadang pihak hotel itu kewalahan dengan permintaan laundry gitu. Contohnya ada Santika Indonesia, Hitlon, dan masih banyak yang lainnya gitu. Mudah-mudahan pencapaian yang ada di sini merupakan gambaran untuk kedepannya. Mudah-mudahan secara nyata kita bisa beneran gitu pencapaiannya seperti itu atau mungkin lebih besar lagi. Amin. Selanjutnya yaitu keunggulan. Nah, keunggulannya itu di sini ada we know, we cares, we make it. Nah, itu mungkin slogan ya dari kelompok kami gitu, ingin punya slogan gitu buat aplikasi ini tuh we know, kita tahu, we cares, kita peduli, dan we make it. Kita membuatnya gitu, mewujudkannya gitu. Di sini ada cepat. Kecepatan merupakan hal yang harus didahulukan agar pelanggan puas gitu. Terus ada keunggulan yang lain, yaitu ada beragam metode pembayaran, bisa menggunakan bank, Indomaret, Alfamart, dan masih banyak metode pembayaran lainnya yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu tak perlu repot keluar rumah. Hanya menggunakan smartphone atau laptop, Anda bisa langsung memesan jasa dari kami. Selanjutnya simple, mudah dalam memesan beragam paket yang ditawarkan. Selanjutnya harga terjangkau. Harga lebih terjangkau dibandingkan dengan laundry konvensional. Selanjutnya yaitu semuanya berbasis digital, mudah dan cepat. Oke, selanjutnya di sini ada galeri. Galeri di sini untuk mockupnya kita belum di sini tuh rencananya kalau misalkan aplikasinya sudah rampung, udah semua, galeri di sini merupakan berbagai macam bentuk aktivitas dari rumah laundry tersebut. Misalkan ketika kita sedang melakukan transaksi dengan pelanggan atau ketika admin kami menyelidiki berbagai macam keluhan atau berbagai macam saran dari para pelanggan, nanti kita fotokan, masukkan ke galeri ini, ke menu galeri ini gitu. Lalu misalkan kita sedang melakukan transaksi gitu, sedang mengambil cucian dari pelanggan gitu. Jadi galeri ini tujuannya untuk itu, untuk menampilkan aktivitas dari rumah laundry gitu. Selanjutnya ada feedback pelanggan. Nah, ini masih contoh ya feedback pelanggannya di sini. Nanti ini berhubungan dengan bagian mockup admin. Nanti akan dijelaskan oleh Rizky Setiaji. Di sini ketika nanti di adminnya itu user itu mengirim feedbacknya, beberapa feedback yang bagus dan terbaik gitu, bisa dibilang terbaik itu bagus feedbacknya gitu, akan dimasukkan ke sini. Contohnya ini masih contoh ya, Azhar Gunawan feedbacknya bagus, mantap kan gitu. Lanjut nanti ditampilkan di sini di website kami. Selanjutnya ada halaman pilihan paket. Nah, pilihan paket yang disediakan itu ada 3, ada cuci komplit, ada dry clean, dan satuan. Cuci komplit harganya 10.000 per kilo, dry clean 10.000 per kilo, dan satuan startnya itu 3.000 per item atau per cucian gitu, per baju atau per celana, ya intinya per item lah gitu. Selanjutnya ada halaman tim. Nah, ini merupakan tim kami atau kelompok kami yang membuat aplikasi ini. Untuk deskripsinya kami masih belum menambahkan jadi masih menggunakan lorem. Di sini ada Meli Maitiaka, ada Rizky, ada saya sendiri Azhar, ada Hari Nurdin, ada Sahid Taufik Ahmad Reja, dan ada Ferry Andra Saputra. Ini tim yang membuat aplikasi ini atau kelompok lah gitu. Selanjutnya, nah, kontak dengan kami. Nah, untuk admin kami itu menyediakan 24 jam pelayanan admin dari kami ya. Nah, di sini Anda bisa bisa melihat emailnya ada. Ini emailnya aktif, emailnya beneran aktif. Silakan bisa mengirimkan pesan atau keluhan atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan untuk mengirimnya via email. Di sini bisa diisi aja di form seperti ini. Nama, emailnya apa, subjeknya apa, dan message atau pesannya apa yang ingin disampaikan gitu. Selanjutnya, nah ini merupakan halaman form pemesanan.
Halaman form pemesanan ini Anda bisa melihat ya di sini ada nama, nomor telepon, email, alamat, provinsi, kota dan banyak lainnya ya. Nah, ini diasumsikan ada yang memesan paket dengan harga 15.000 jumlah paketnya. Total ordernya jadi 3 ya. Oke, dengan estimasi pemesanan itu 2 hari. Nah, di sini ada subtotalnya itu 45.000 plus ongkir 5.000, total bayarnya 50.000. Untuk ongkir di sini karena kami menggunakan caranya itu menggunakan kurir. Jadi ketika kita sudah memesan paket atau jasa, ketika dipesan nanti kurir datang ke pelanggan, kurir membawa pakaian yang akan dicuci, dikilo dulu terlebih dahulu tentunya. Nanti kurir itu membawa timbangan ya, di kilo di pelanggan. Kalau sudah sesuai, baru si kurir kembali lagi ke rumah laundry untuk diproses pencuciannya. Lanjut, ada metode pembayaran, bisa transfer, bisa bayar di tempat. Oke. Selanjutnya ada halaman pembayaran pemesanan. Nah, di sini udah terlihat ya jumlahnya berapa. Contoh misalkan ada 25.000, nomor ID ordernya sekian, jumlahnya sekian, ongkos kirimnya 5.000. Jadi cuci komplit misalkan reguler 2 kilo karena seperti tadi ya. Cuci komplit itu harganya 10.000 dikali 2 jadi 20 plus ongkir 5.000 jadi totalnya Rp25.000. Selanjutnya ada halaman metode pembayaran Midtrans. Jika Anda menggunakan metode pembayaran menggunakan Midtrans, saya ulangi lagi ya. Di sini kan ada transfer atau bayar di tempat ya. Nah, transfer di sini maksudnya bisa menggunakan metode pembayaran. Di sini yang telah disediakan oleh Midtrans. Ada berbagai macam ya. Ada BCA, Mandiri, BNI, Permata, GoPay, Indomaret dan Alfamart. Masih banyak yang lainnya. Bisa Anda sesuai kebutuhan lah gitu. Selanjutnya, nah ini contoh halaman metode pembayaran jika menggunakan via bank Midtrans gitu. Di sini ada jumlah ordernya ya, jumlahnya berapa, kode perusahaan, terus kode pembayarannya berapa. Bisa dilihat ya. Terus ada harap selesaikan pembayaran sebelum 10 Oktober. Jadi ada tenggat waktunya biar tidak hangus gitu si kode bayarnya. Selanjutnya ada masih tentang pembayaran Midtrans via bank. Di sini tinggal menyelesaikan ya. Di sini pembayarannya ada cara pembayarannya itu di sana ada pilih menu pembayaran, katanya multi payment, masukkan kode sekian, masukkan penuh pembayaran dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya untuk halaman mockup user ini. Jadi untuk user ini seperti ini. Untuk selanjutnya mengenai admin user dan admin akan dipaparkan materinya oleh Saudara Rizky Setiaji. Waktu dan tempat dipersilakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Moderator dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Azhar Gunawan yang telah menjelaskan tentang mockup desain user dari rumah laundry. Oke, selanjutnya Saudara Rizky Setiaji untuk menjelaskan tentang mockup admin user, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Setiaji. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mockup untuk bagian customer-nya. Nah, untuk bagian customer ini tampilannya kurang lebih mirip seperti admin dashboard gitu ya. Nah, untuk yang pertama kalinya yaitu ada halaman pendaftaran. Nah, untuk halaman pendaftaran ini atau halaman registrasi ini sebetulnya sudah ada di awal tadi, yaitu sebagai pemesanannya juga. Jadi si customer itu daftar sekaligus pesan. Nah, tapi untuk kali ini si customer ini hanya melakukan pendaftaran terlebih dahulu tanpa harus memesan paket terlebih dahulu. Nah, untuk datanya di sini ada nama lengkap, kemudian email, password, serta konfirmasi password. Kalau berhasil, maka selanjutnya akan diredirect ke halaman login. Nah, kalau misalkan sudah punya akun, di bawah juga ada link yaitu untuk bisa langsung login sekarang. Oke,
Selanjutnya ada halaman loginnya ya. Tentu saja tadi setelah daftar, di sini ada halaman login di mana customer ini menginputkan alamat email dan passwordnya yang tadi sudah didaftarkan. Nah, kalau belum punya akun, tentu saja di sini ada linknya juga, link untuk daftar dan kembali ke halaman register tadi. Dan untuk halaman login ini juga ada link untuk mengantisipasi jika customer ini lupa passwordnya. Oke, selanjutnya untuk halaman lupa passwordnya sendiri, di sini yang pertama si customer akan menginputkan email terlebih dahulu. Nah, email ini nanti akan dicek oleh sistem apakah emailnya tersedia atau tidak. Jika emailnya tersedia, maka proses selanjutnya akan berjalan. Jika tidak, maka akan ada notifikasi bahwa email ini tidak terdaftar di sistem atau tidak tersedia di sistem. Oke, jika berhasil, kita lanjutkan. Nah, untuk step selanjutnya yaitu menginput password baru. Nah, password baru ini yang pertama kali diinput yaitu password, kemudian konfirmasi passwordnya apa. Kemudian kalau berhasil, maka otomatis akun customer tersebut sudah terupdate passwordnya. Nah, selanjutnya jika customer tadi sudah berhasil login, maka otomatis akan diarahkan ke halaman beranda atau halaman dashboard sebagai customernya. Nah, halaman dashboard ini tentu saja berfungsi untuk memeriksa daftar orderan dari customer. Nah, di sini ada sebuah notifikasi atau alert untuk melengkapi pemesanan order, di mana tadi ketika daftar itu hanya sekedar melengkapi nama, email beserta passwordnya saja. Nah, ketika pertama kali customer daftar melalui halaman register yang tadi, maka alert ini akan muncul. Dan selanjutnya di sini ada pesanan terbaru yaitu yang terdapat order ID, kemudian batas waktu untuk pembayarannya kapan. Kemudian di sini sebelah kanannya ada data jumlah transaksi. Ini hanya untuk menampilkan informasi saja ya. Jadi informasi seberapa banyak order yang dilakukan oleh customer. Ada statusnya yang belum bayar, kemudian ada yang sukses, dan sebetulnya ada satu lagi yaitu ketika transaksi gagal. Dan di bawahnya itu ada tabel daftar order, dan di sini bisa dilihat ada nama paketnya, ada order ID-nya juga, kemudian tipe, kemudian status bayarnya, dan bisa dilihat detailnya juga. Nah, untuk konfirmasi ini nantinya si customer ketika sudah berhasil melakukan pembayaran akan menguploadkan bukti pembayaran berupa gambar. Oke, selanjutnya di sini ada halaman detail transaksi. Jadi ketika tadi si customer mengklik detail order, maka ini yang akan tampil. Seperti biasa ya, seperti halnya invoice. Di sini ada tanggal ordernya berapa, kemudian nama pelanggannya siapa, alamatnya kemana, nomor transaksinya berapa, dan ada payment atau metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini di kami tidak hanya menggunakan metode pembayaran secara COD, tapi bisa menggunakan transfer bank. Kemudian ada kode pembayarannya, kemudian kode paket yang dipilih, kemudian status pembayarannya apa. Nah, untuk di sebelah kanannya ini ada bukti pembayaran yang tadi berupa gambar struk pembayaran sebagai bukti bahwa customer ini sudah membayar. Dan di bawahnya ini tentu saja ada tabel detail dari paket yang dipesan. Ada nama, ada tipenya, kemudian durasi atau estimasi berapa lama cucinya akan diproses, kemudian harga per itemnya berapa, kemudian jumlahnya berapa, serta subtotal. Nah, untuk ongkirnya sendiri, jadi kami menggunakan sistem kurir. Jadi di sini diberlakukan ongkir atau ongkos kirim sebesar Rp5.000. Dan ini bisa dicetak sebagai invoice juga. Di sini ada tombol cetak invoice ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk form uploadnya ya, untuk upload bukti pembayaran. Ketika si customer mengklik tombol konfirmasi, maka ini yang akan tampil. Jadi
difoto, kemudian diupload. Nanti si admin akan mengecek bahwa orderan sudah 100% dibayar atau belum. Kemudian di menu selanjutnya ada tracking cucian. Nah, menu tracking cucian ini ketika customer sudah berhasil melakukan order, melakukan pembayaran, maka otomatis data akan dimasukkan ke antrian. Nah, antriannya sendiri di sini ada 3 tahap, yaitu antrian masuk. Jadi ketika si kurir sudah menjemput pakaian atau orderan dari customer yang bersangkutan, maka di sini akan dimasukkan sebagai antrian atau antrian cucian. Nah, kemudian pada proses penyuciannya ini, ketika si cuciannya itu tentu saja sedang dilakukan proses pencucian. Kemudian yang terakhir ada proses cucian selesai. Nah, jika proses cucian sudah selesai, maka si customer akan diberitahu untuk menunggu bahwa cucian akan segera dikirim ke alamat tujuan. Kemudian pada menu selanjutnya ada riwayat transaksi. Nah, untuk riwayat transaksi ini kurang lebih sama seperti di halaman beranda tadi ya. Jadi hanya untuk menampilkan daftar order apa saja yang pernah diorder oleh customer tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada fitur untuk mengirim feedback. Nah, untuk mengirim feedback ini tentu saja untuk mengirimkan sebatas pesan atau kritik dan saran kepada kami dari customer. Jadi untuk memperbaiki layanan kami juga, sehingga kami menyediakan fitur untuk mengirim feedback dari setiap customer. Nah, ini untuk form pengisian feedbacknya ya. Jadi customer itu mengisikan subjeknya apa, kemudian tingkat kepuasan dari layanan yang kami tawarkan itu bagaimana, kemudian pesan yang dikirimkan itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada halaman profile. Di sini ketika tadi si customer daftar kan hanya menginputkan nama kemudian email ya. Jadi di sini si customer bisa melengkapinya. Nah, untuk melengkapinya sendiri ada foto yang harus diupload. Sebetulnya ini opsional, untuk foto ini opsional. Kemudian yang wajib adalah nomor telepon, kemudian alamat, provinsi, kota, kelurahan, serta kode pos. Nah, ini merupakan form untuk mengubah profilnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa customer bisa mengupload foto atau mengunggah foto, kemudian merubah nama, intinya merubah semua identitasnya di sini. Jika berhasil, maka otomatis akan kembali diredirect ke halaman profile. Kemudian yang terakhir ini adalah mengubah passwordnya. Ada fitur mengubah password. Jadi kalau misalkan customer sudah bosan dengan passwordnya, maka di sini customer bisa merubah passwordnya. Untuk menginputkan password baru ada syaratnya. Yang pertama, customer harus mengetikkan alamat emailnya terlebih dahulu, kemudian password sekarang yang sedang digunakan itu apa, kemudian baru untuk membuat password baru serta konfirmasi passwordnya. Jika berhasil, maka otomatis si pengguna tersebut sudah terupdate passwordnya. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan mockup desain dari sisi admin. Tadi kan dari sisi customer-nya. Nah, sekarang dari sisi admin untuk mengelola transaksi dari customer. Nah, yang pertama ada halaman login ke dashboard sebagai admin ya. Seperti biasa ada alamat email, kemudian password. Kemudian ada link untuk lupa password. Kurang lebih sama seperti login di customer tadi, cuman tampilannya dibuat lebih simple di sini. Nah, jika sudah berhasil login, di sini terdapat halaman beranda di halaman adminnya. Nah, di sini ada
informasi order masuk atau order harian di sini ya, order yang terbaru masuk ditampilkan di sini. Kemudian order yang diprosesnya ada berapa, kemudian yang sudah selesainya berapa. Dan di sebelahnya ini ada tabel untuk melihat status dari order yang masuk begitu ya. Nah, di sini ada tombol detail, kemudian ada tombol proses. Tombol detail ini tentu saja bentuknya seperti invoice ya. Nah, jadi si admin ini bisa melihat tadi ketika si customer sudah berhasil menguploadkan gambar, maka admin bisa melihatnya di sini. Oke, selanjutnya, nah ini kurang lebih tampilan detail ordernya yang dari customer tadi. Kalau si customer tadi sudah menguploadkan bukti pembayaran berupa foto, maka admin bisa merubah statusnya di sini, yaitu yang tadinya belum bayar menjadi sudah dibayar, kemudian diupdate. Nah, setelah diupdate, saya kembali lagi dulu ke sini. Nah, maka si admin akan segera memproses atau mengklik tombol proses, maka otomatis cucian akan masuk ke proses antrian. Oke. Nah, ini selanjutnya ada menu proses antrian. Nah, ketika tadi si admin sudah mengklik tombol proses, maka ini adalah daftar antriannya atau daftar cucian yang sedang diproses. Seperti biasa, ini ada daftar nama-nama orderannya, kemudian tipenya apa, paket yang sedang antri itu paket apa, kemudian statusnya bagaimana, dan ada tombol detail serta konfirmasi. Nah, untuk detail prosesnya ini, ketika si admin mengklik tombol detail tadi, maka ini yang akan tampil. Nah, di sini admin bisa merubah status cuciannya ya, apakah sedang diproses atau baru masuk antrian, apakah sedang proses pencucian atau sudah selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, maka otomatis tadi ada tombol konfirmasi di sini. Nah, ketika sudah selesai, maka admin segera mengklik tombol konfirmasi untuk menyelesaikan, untuk memastikan bahwa orderan ini sudah selesai dan siap untuk diantarkan kembali ke customer-nya. Nah, di sini ada manajemen paket laundry yang tersedia di rumah laundry. Nah, di sini sistemnya ini seperti CRUD ya, create, read, update, dan delete. Jadi si admin bisa menambahkan paket baru, kemudian mengedit paket yang sudah ada, kemudian menghapusnya jika sudah tidak diperlukan. Ya, kurang lebih seputar manajemen ya, manajemen paket. Nah, untuk selanjutnya ada manajemen untuk menambah paket. Nah, untuk formnya kurang lebih seperti ini. Jadi admin menginputkan nama paket, kemudian tipe paket, harga paket, serta estimasi dari paket tersebut. Jadi berapa hari nih kira-kira paket ini ditawarkan begitu. Untuk durasi ini seharusnya tidak selalu tepat pada waktu selesainya ya. Jadi maksudnya begini, ketika si customer memilih paket reguler misalkan yang waktunya 2 hari, tapi ketika orderan tersebut selesai pada hari ini, maka tetap akan dikirim pada hari ini. Begitu. Oke, kalau misalkan proses penambahan sudah jadi berhasil, maka selanjutnya data akan tersimpan di database. Oke, di sini ada opsi untuk menghapus paket ya. Ketika si admin sudah tidak memerlukan lagi paket yang terdaftar, maka ketika mengklik tombol hapus akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah yakin akan menghapus paket? Jadi fungsinya ini agar si paket tidak akan langsung terhapus. Jadi ada konfirmasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk halaman daftar customer laundry. Nah, ini adalah halaman untuk menampilkan seluruh customer yang terdaftar di rumah laundry. Jadi ini hanya untuk menampilkan, hanya untuk memantau admin, untuk mengetahui juga ada berapa banyak customer yang sudah terdaftar, kemudian sudah
berapa kali transaksinya dari setiap customer ini, kemudian statusnya apakah online atau offline gitu. Oke, selanjutnya ada laporan transaksi. Nah, dari setiap transaksi tentu saja akan ada laporan yang dicetak lah ya. Nah, di sini ada laporan masuk dan laporan ini bersifat harian. Jadi si admin ini sebetulnya bisa memilih dari tanggal berapa, dari bulan berapa dan tahun berapa untuk memeriksa laporan transaksi hariannya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini dan bisa dicetak sebagai PDF juga. Oke, selanjutnya. Nah, ada halaman untuk mengelola feedback dari customer. Jadi setelah ada customer yang mengirimkan feedback, jadi di sini adalah proses untuk mengelola feedback dari customer tersebut. Di sini ada tabelnya, ada tanggal diterimanya kapan, kemudian siapa pengirimnya, emailnya apa, kemudian subjeknya apa, kemudian responnya apa, statusnya. Nah, untuk status ini nantinya kalau misalkan admin mengklik publish, maka otomatis akan menjadi sukses. Nah, ketika sukses, maka si feedback ini akan segera ditampilkan di halaman awal, halaman utama lah ya, halaman utama atau di halaman landing page-nya sebagai testimonial. Oke, kalau selanjutnya ada detail feedback, yaitu detail feedback ini detail dari feedback yang dikirimkannya. Di sini ada nama, alamat email, kemudian subjeknya apa, tingkat kepuasannya, dikirim pada tanggal berapa, dan ada pesannya apa. Nah, di sini ada dua tombol nih, ada tombol langsung publish atau tombol simpan sebagai arsip. Jadi ketika admin menilai bahwa ini adalah testimoni yang baik dan bagus, jadi bisa langsung dipublish atau ditampilkan di halaman landing page-nya sebagai testimonial ya. Dan jika mendapatkan pesan yang misalkan dianggap untuk memperbaiki sistem dari rumah laundry ini, maka bisa disimpan sebagai arsip. Oke, selanjutnya ada profil dari admin ya. Untuk profilnya sendiri sangat simple. Sebetulnya kurang lebih sama seperti customer ya. Cuman untuk admin ini hanya ada nama, kemudian nomor teleponnya apa, kemudian alamat emailnya apa, dan bisa merubah foto juga. Nah, ini kurang lebih tampilan formnya sama ya. Bisa mengupload foto, kemudian merubah nama, nomor telepon, alamat email itu. Oke, untuk selanjutnya ada opsi untuk merubah password. Nah, untuk admin ini hanya mengecek alamat emailnya saja. Mengecek alamat email, kemudian kalau misalkan berhasil, baru untuk membuat password barunya, serta konfirmasi passwordnya. Oke, jika sudah berhasil, maka otomatis password sudah berhasil di-update. Oke, kita sampai ke tahap kesimpulan ya. Yang pertama kesimpulannya. Di sini kami menyediakan jasa rumah laundry untuk para ibu rumah tangga, masyarakat umum, mahasiswa, perhotelan, ataupun traveler. Rumah laundry berbasis web juga akan mempermudah dalam pemesanan jasa laundry atau mengefisiensikan waktu, tanda kutip, tidak perlu mengantri. Adapun manfaat ya untuk target pasar seperti bermitra dengan beberapa hotel yang membutuhkan, mempermudah pekerjaan ibu rumah tangga atau mempermudah para traveler untuk mencari tempat laundry terdekat ya. Ada pula web rumah laundry ini diharapkan dapat dengan mudah dikenal sehingga mendapatkan semakin banyak pelanggan dari waktu ke waktu. Dan adanya fitur-fitur seperti jasa ambil dan antar, transaksinya mudah dalam pengembangan atau pembayaran, tidak perlu uang cash. Nah, dari beberapa saya bacakan di awal, ada pula saran-saran nih untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi web rumah laundry ini.
yaitu seperti diharapkannya ya. Diharapkan kedepannya web rumah laundry ini lebih banyak fitur-fiturnya dan jangkauan pasarnya itu lebih luas ya. Lalu diharapkan juga untuk penempatan fitur-fitur ini dalam menggunakannya tuh orang awam masih bisa mengerti ataupun dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah menjelaskan, yang telah menjelaskan dari yang pertama tujuan dan manfaat dan sampai kepada kesimpulan dari rumah laundry ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.